aku nggak tahu konteksnya apa, Laura mau cerita sesuatu yang menurut Laura mungkin membuat aku tidak setuju atau nggak tahu apalah nanti reaksiku ya. Aku nggak tahu mau nanya apa untuk memancing apa yang kamu mau sampaikan tadi. Karena di ruang itu, oh aku nanti akan bicara yang berbeda dengan apa yang ini. Oke, coba jelasin. Oh nggak mau, aku akan jelaskan di panggung. Nah, pusing kan aku bagaimana cara memancing dia untuk bicara apa yang ada dalam pikiran dia. Jadi keluarkan pikiranmu yang kamu anggap membuat aku tidak setuju atau mungkin aku berbeda pandang. Sebenarnya pertanyaannya simple. Pilih kerja atau pendidikan dulu? Oh kalau gitu aku tanya, pilih kerja atau pendidikan dulu? Nggak bisa dipungkiri guys. Pendidikan itu luar biasa pentingnya. Dan bagi semua negara, terutama negara yang masih berkembang, tentunya orang tua, pemerintahan, segala pihak akan selalu bilang education comes first. Karena tentunya secara logis kalau kita pikir-pikir, of course kita butuh masyarakat yang berpendidikan agar bisa mengambil keputusan yang tepat dan baik bagi semua agar lebih sejahtera dan lebih maju. Make sense, of course. Cuman kenapa seperti aku bilang di awal tadi, aku tidak suka dikotakan dan aku tidak suka saat orang merasa, oh harus pendidikan sampai S3 dulu, baru kerja. Karena tidak semudah itu kita bisa bilang bagi orang A pendidikan yang cukup atau tepat itu sampai S1 atau sampai S3 atau bahkan enggak sama sekali. Kalau misalnya kasus Andy, aku sangat setuju dan sangat mensupport bahwa mungkin bagi Andy sebagai city planner dan juga dosen penting sekali untuk meningkatkan pendidikan dan expertise sampai S2, S3. Tapi kenyataannya tidak semua orang selalu membutuhkan itu. Banyak sekali contoh-contoh orang hebat bahkan di hidup Jangan aku ngelihat sendiri. ke aku ya, kalau membandingkan Ya. Andy itu jangan ke aku, ke sana. Banyak sekali contoh-contoh nyata di kehidupan aku sendiri. Aku punya seorang teman. Kebetulan dia memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya ke S1. Tapi sekarang dia memiliki bisnis ekspor yang sudah mengekspor suatu komoditas ke berbagai negara di Asia, di Eropa, bahkan mungkin sebentar lagi di Amerika. Apakah dia sebagai manusia tidak sepintar aku? Aku tidak bisa bilang, oh I'm smarter karena aku sekolahnya di New York. Nggak bisa seperti itu. Kadang-kadang tidak semua orang cocok dengan pendidikan formal dan dapat berkembang dengan metode seperti itu. Kadang-kadang ada instance di mana kehidupan nyata lah yang membuat orang itu lebih berwibawa, lebih beradaptif, dan lebih mampu untuk menghadapi apapun rintangan yang ada di depan. Dan sebenarnya ini permasalahan terbesar aku. Banyak sekali orang melihat aku contohnya. Dan aku tentunya berterima kasih. Berpikir, oh Cinta went to an Ivy League. Cinta pergi sekolah ke Ivy League University. Salah satu institusi pendidikan terbaik di dunia. Dan mereka kagum akan itu. Dan aku pun bisa dibilang bangga bisa sekolah di sekolah seperti itu. Tapi aku tidak suka saat apalagi anak muda mulai berkecil hati. Saat mereka merasa, oh kampus aku tidak sekeren kampus orang itu. Aku tidak akan mampu sesukses orang itu karena kampus aku ini, kampus dia itu. Banyak sekali orang-orang luar biasa, bahkan jenius, konglomerat di luar sana yang kadang-kadang tidak berasal dari kampus ternama. Bahkan tidak berasal dari kampus manapun. Dan juga kadang-kadang yang membuat aku sedikit marah adalah jika seseorang ingin menunjukkan gelarnya karena ia emang bangga, sangat-sangat layak. Aku tidak menyalahkan itu. Tapi aku yakin ada orang-orang di ruangan ini, bahkan aku kenal, yang menaruh gelar mereka MBA, MSc, PhD demi flexing. Demi merendahkan orang lain. Dan itu aku sangat tidak setuju karena aku merasa value diri kita tidak didikte oleh gelar yang ada di sebuah kertas. Dan oleh, ya thank you. Jadi maaf sekali, misalnya Andy sebagai seorang PhD, aku tidak memandang dia di atas seseorang yang hanya memiliki gelar S1 atau bahkan tidak memiliki gelar sama sekali. Jika teman-teman di ruangan ini punya kesempatan untuk berpendidikan tinggi karena emang kemauan diri sendiri, do it. Kalau memang membutuhkan karena pekerjaan kalian, do it. Tapi kalau kalian melakukannya hanya demi membuktikan bahwa kalian bisa di atas orang lain, that is the wrong reason. Dan itu bukan alasan kenapa pendidikan diciptakan.
Wow. Kalau itu justru membuat aku happy ya. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.